berbuat biar saya kena azabnya Al-Quran ini. Ayo, siapa Rika? Dulu Rika. Nih, teman nih, saya ya, teman-teman Facebook saya jangan suka maluin saya di Facebook, saya menggabari. Ya, amin mah. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang itu ntar kena? Iya. Maafin ya Allah, kalau saya ikutin keputusan dia. Iya. Yang kolikong yang punya yang tolong dijaga hari ini juga, malam ini juga, biar kena azabnya, biar celakanya dia, musibahnya dia terus ya. Iya, mana aja. Halo, yang Facebooknya selalu ditilarin, Erika yang cantik. Ini ya, yang ngerti yang ngajarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Cikarang Barat. Ustadz, apakah sumpah dengan menggunakan Al-Quran atau sumpah pocong itu juga termasuk perbuatan syirik? Dan bagaimana pandangan di dalam Islam yang sedang viral saat ini, yaitu seorang perempuan yang bersumpah menggunakan Al-Quran namun diinjak dengan dalih jika tiga perempuan itu berdusta maka mereka siap diazab. Artinya jika mereka tidak berdosa tidak ada azab, akan tetapi melecehkan Al-Quran dengan menginjak Al-Quran tersebut. Barakallahu fikum Ustaz, mohon penjelasannya. Wa ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bersumpah adalah ibadah. Al-qasam ibadah. Seperti seorang menyebutkan sumpahnya dengan huruf wa pada depannya, atau ta atau ba. Wallahi, billahi, tallahi. Ini cara bersumpah. Dan bersumpah wajib dengan nama Allah. Jika bersumpah dengan nama selain Allah, maka ini syirik asghar. Ya. Seperti misalkan wallahi, billahi, tallahi. Wa rabbil Ka'bah. Ya. Bersumpah wajib dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah seseorang ketika bersumpah maka dia harus sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW. Sebelum saya lanjutkan, saya tidak ingin jamaah saya yang mengaji kitab Tauhid ini tidak mengerti apa yang disampaikan. Ketika kita sekarang sudah belajar bab yang ketiga dari bab kitab Tauhid, Fathul Majid, maka semestinya kita sudah mengetahui apa itu kesyirikan. Setelah kita mengetahui pengertian kesyirikan, maka tidak diperlukan lagi kita bertanya tentang apakah perbuatan ini syirik atau bukan. Nah, itu dia. Itu yang patut diperhatikan, ya. Karena berarti tidak manfaat kita mengajar. Karena ilmunya berarti tidak masuk dalam hati. Dan tidak bisa dipahami. Kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Itu kesyirikan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata kunci kesyirikan selalu ada pada penyamaan. Terjadi penyamaan tahu enggak? Nah, sekarang ada orang pakai mushaf. Bersumpah dengan mushaf, entah itu mushafnya diletakkan di tangan atau diinjak di kaki. Maka apakah ini terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah? Nah, itu yang ingin saya tekankan kepada para jamaah sekalian. Siapa yang sudah belajar kitab Tauhid, semestinya dia paham betul apa itu kesyirikan. Tidak perlu lagi dia bertanya, Ustaz ini perbuatan syirik atau enggak? Karena dia sudah tahu apa itu kesyirikan. Ya. Dan syirik sekali lagi, taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah ada 3. Rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Rububiyah, penciptaan, pengaturan, kekuasaan, dan segala macam yang berkaitan dengannya. Asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
uluhiyah segala macam jenis ibadah. Maka menyamakan selain Allah dalam perkara dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, ini termasuk kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Nah, sekarang orang bersumpah dengan menginjak Al-Quran. Ya, apakah itu kesyirikan? Maka lihat passwordnya, kata kuncinya, terjadi penyamaan nggak? Oh tidak, berarti bukan kesyirikan. Berarti bukan kesyirikan. Lalu Ustaz, menginjak kaki atau menginjakkan kaki ke mushaf, apakah itu kesyirikan? Bukan, tadi sudah kita jawab. Apakah itu kekufuran? Maka jawabannya iya. Karena itu menghinakan Al-Quran. Tujuannya untuk bersumpah Ustaz dengan Al-Quran, maka tidak benar bersumpah dengan Al-Quran kemudian dengan cara menginjakkan kaki ke Al-Quran, ke mushaf Al-Quran. Ini adalah perbuatan, lihat bahasa saya, ini adalah perbuatan kekufuran. Saya sedang menghukumi perbuatannya, bukan menghukumi pelakunya. Pelakunya nanti beda lagi permasalahannya. Ini perbuatan kekufuran karena menghinakan Al-Quran. Dan itu perbuatan para tukang sihir, dukun, agar manjur sihirnya, agar manjur dukunnya. Dia beribadah kepada jin, dan jin memerintahkan dia untuk menghinakan Al-Quran. Maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kekufuran. Dari sisi apa? Dari sisi dia menghina mushaf Al-Quran. Baik. Alasannya begini Ustaz. Kalau seandainya dia benar, maka dia tidak akan terkena siksa. Kalau seandainya dia tidak benar, maka dia akan kena siksa karena sudah menginjak Al-Quran. Maka kita katakan, tidak seperti itu yang dimaksud di dalam Al-Quran, yaitu dengan maksud dengan perbuatan mubahalah. Mubahalah itu adalah apabila antara dua orang saling menuduh dan tidak ada bukti siapa yang benar atas tuduhan tersebut dan siapa yang salah, maka akhirnya melakukan mubahalah, yaitu melaknat diri sendiri dan keturunannya apabila dia yang salah, apabila dia yang dusta. Begitu juga kelompok yang lain, melaknat diri sendiri dan keturunannya jika dia yang salah, jika dia yang dusta. Itu namanya mubahalah. Tapi tidak dengan menginjak Al-Quran. Ya, mubahalah saya sebut. Datangkan dua kelompok yang sedang berseteru, maka mubahalah. Tidak perlu dengan Al-Quranan. Maka saya nasihatkan kepada siapa yang menginjak Al-Quran dengan asumsi bahwasanya kalau saya tidak benar Al-Quran, maka saya akan mendapatkan laknat. Ya, makanya saya menginjak Al-Quran ini tidak benar. Bertobatlah kepada Allah, karena itu perbuatan kekufuran. Saya tidak menuduh orang itu langsung kufur, tidak. Tetapi perbuatannya adalah kekufuran. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun si fulan yang menginjak tersebut, si ibu yang menginjak tersebut, apakah langsung kafir? Maka jawabannya, dia harus ditegakkan hujjah. Dia harus dihilangkan hal-hal yang menghalanginya untuk dihukumi sebagai seorang wanita yang kafirah. Kalau sudah ditegakkan hujjah, kalau seandainya dia sudah dihilangkan hal-hal yang menghalanginya untuk dihukumi kekafiran, tetapi dia masih belum bertobat, maka kafirlah orang tersebut. Ya, tetapi yang menentukan ini bukan saya, bukan Anda, bukan orang-orang biasa, tetapi para ulama besar. Kita hanya menghukumi perbuatan, bukan pelaku perbuatan.